kolom chat atau boleh raise hand tadi. Jadi boleh dibuka Osma Sonde. Jadi sebelum kuserahkan kembali ke La Berlin Sumbayak selaku penot. Mardilodo si malu Ikut serta. Bisa aja lah, bisa aman kalau masalah. Iya. Itu bedanya dengan kalau rapat secara langsung di ruangan dengan Iya, benar. online ya. Kalau online ya dari seluruh penjuru dunia bisa. Saya sedang di Jerman, Asia, Ya. di Indonesia. Komunikasi berjalan. Ya. Luar biasa memang canggih sih zaman sekarang ini. Ini secara tidak langsung sebagai hal yang positif. Jadi gawe waktu demanek. Semoga acara kita ini berjalan lancar. Nanti pada teknik kalau ada bertanya, moderator akan memberikan arahan lebih lanjut supaya acara kita ini benar-benar berjalan lancar dan untuk semua dapat kita ikuti dengan baik. Maaf kalau ini sedikit terlambat, tapi kelihatannya ini masih jam karet Indonesia. Ya Sonama menjual apa? Menjual hasil bumi. Seperti apa? Akhirnya apa yang terjadi? Akhirnya tengkulak yang bermain kan gitu. Jadi ekonomi masyarakat stagnan. Pelayanan publik lambat dan tidak transparan. Saya pikir semua juga bisa memahami ini, bisa mengetahui setuju. Bagaimana tidak? Masih belum menggunakan, sekalipun mungkin sudah ada apa namanya pelayanan satu pintu PSPT gitu, PSPT pelayanan satu pintu, PSPT pelayanan terpadu satu pintu, PTSP pelayanan terpadu satu pintu. Tapi oleh kami di Lamana sering mengatakan pelayanan terpadu satu pintu tapi banyak jendelanya kan gitu. Ini banyak jendelanya, ini harus kita perbaiki. Tata kelola pemerintahan tidak profesional, iya, kita lihat. Saya terus terang, saya monitor BSTB saja, dari HMSI aja, saudara-saudara saya dari HMSI untuk bertemu dengan seorang pejabat di Simalungun setahun pun nggak tembus-tembus seperti apa ini kan gitu. Padahal kita kan mau berikan saran. Oke lanjut, infrastruktur ya ini kita tahu bersama seperti apa infrastrukturnya, hampir 90%. Di sini dikatakan 54% jalan rusak betul. Ya oke lanjut aja. Nah, kemudian bangunan sekolah ya, total ruangan kelas seperti apa ini kondisinya? Ya mohon maaf ini, justru yang ada gonta-ganti cat sekolah saja gitu, bukan mobilernya yang diperbaiki kan gitu. Catnya yang diganti terus. Hari ini warna biru, kemarin warna biru, sekarang warna merah kan gitu. Ini. Kemudian pas sekolah lanjut, kemudian fasilitas umum kita lihat irigasi seperti apa, pengolahan sampah ini terutama pengolahan sampah. Kita belum belum hilang dari kepala kita, dari pemikiran kita waktu pembuangan sampah di Aranggao sampai camatnya juga copot gara-gara itu kan itu. Ini pengolahan sampah. Bayangkan di kabupaten saja sampai sekarang belum ada TPA, tempat pengolahan pembuangan air sampah. Setahu saya belum ada. Kemudian irigasi ya, jaringan air minum lanjut, jaringan air minum juga PDAM Tirta Rio menjadi Tirta Gombur disebut orang kan gitu ya. Itu anekdot yang seharusnya dari pemerintah kabupaten harus juga merespon itu. Jadi jangan hanya lewat begitu saja. Kemudian terminal oke lanjut kepada daya saing SDM rendah ya. Ini ya terus terang saya katakan lanjut aja daya saing SDM. Lanjut berhubungan terus lanjut terus ya daya saing SDM. Nah saya pikir kita juga sependapat ini. Saya kira bapak semua yang ada di sini juga sependapat. Kita dulu punya SMA Plus PMS Raya, sekarang sudah tutup.
hampir tidak ada lagi. Dulu terus terang aja saya katakan, ketika saya Wakapolres Simalungun tahun 1996, waktu itu bupatinya abang saya almarhum Jabanten Damanik. Nah, saya tanya sama abang itu, bang, kenapa sih abang berani buka SMA Plus PMS Raya? Dia bilang begini, saya bondon nekat saja ini dek. Dia ngomongin ke saya, sebenarnya dana sangat terbatas, tapi kita bagaimana kita mengimbangi SDM yang di sebelah yang sudah punya Sopo Surung. Dulu Del belum ada. Saya tahu bersih seperti apa, banyak tamu-tamu yang datang ke Pemkab Simalungun selalu diarahkan ke SMA Plus PMS Raya. Dengan maksud apa? Supaya ada bantuan. Saya sering hadir mendampingi abang almarhum Jabanten Damanik. Ketika itu kalau nggak salah pengelolanya Pak Salmon Sinaga. Jadi ini waktu itu masih bagus, yang banyak masuk ke PTN yang ternama. Tapi belakangan ini sudah berubah dia apanya. Yang tadi yang memprioritaskan warga Simalungun yang SMP yang hebat-hebat, justru yang terjadi akhir-akhir ini mengambil dari luar sudah membayar 1 sekian juta per bulan, dan sekarang sudah tutup sepertinya, hanya SMA negeri, sudah tidak dikelola lagi oleh PMS. Ya, lanjut. Kemudian pelayanan ekonomi masyarakat, ya saya pikir ini kita lihat seperti apa. Ini sudah ada pertumbuhan ekonomi cenderung stagnan di bawah 6%, ya. Kemudian inflasi berada di angka 9%. Ya, kita lanjut aja nih, lanjut. Kemudian pendapatan per kapita, ya lanjut terus. Pelayanan publik lambat dan tidak transparan. Sebenarnya ini sudah ada ketentuan bahwasanya pelayanan publik itu harus transparan. Sudah ada. Dan di mana-mana sekarang. Jakarta Selatan luar biasa mereka. Pelayanan terpadu satu pintu itu betul-betul sudah, bahkan pakai semua melalui online kita sudah bisa mengajukan, kemudian tinggal kita jemput. Bahkan kemarin saya ke KPK, semua melalui online, bisa, tidak ketemu dengan orang yang notabene kalau udah ketemu dengan orang kan sangat potensial untuk di situ bermain KKN-nya itu. Pelayanan publik, pelayanan barang publik seperti apa, pelayanan jasa seperti apa, pelayanan administratif. Kita lihat KTP masih di Raya, masih tersentral di Raya, padahal saya di Jakarta ngurus KTP cukup di kantor lurah. Apakah presidennya Jakarta dengan presidennya Simalungun berbeda? Saya pikir sama kan gitu. Kenapa tidak bisa? Di Jakarta ngurus KTP hanya di kantor lurah. Di Simalungun harus ke Raya kita. Saya sudah mendapat, ketika saya belanja politik, belusukan saya ke daerah Simalungun, selalu mereka mengeluh, ujung Padang bagaimana Pak Damanik, kami mengurus KTP harus ke Raya. Pas kami berangkat pagi sampai berapa jam ke sana siang, sampai di sana habis materialnya, balik lagi. Nah, ini seperti ini. Tahun 2019 Ombudsman RI memberikan penilaian terburuk se-Sumatera Utara. Kabupaten kita itu kita harus akui. Seperti apa? Terburuk ini 2019 Ombudsman ini khusus yang membidangi tentang pelayanan publik. Mereka ini yang menilai. Lanjut. Kemudian tata kelola pemerintahan tidak profesional, ya sebegitu kencangnya arus yang beredar di Simalungun ini seperti apa? Badan Pemeriksa Keuangan disclaimer 2 kali berturut-turut 2 tahun. Tahun ini kalau tidak salah kecuali di atasnya disclaimer, dikit di bawahnya ada urut-urutannya itu. Dapat disclaimer, kemudian ada lupa saya apanya. Lanjut aja, udah 2 tahun berturut-turut seperti apa? Kalau udah disclaimer ini sebenarnya sangat potensial ada pidana di sana, sangat potensial. Visi misi saya, kami di sini Simalungun unggul, lebih dari yang lain, harus dari yang lain nanti. Kalau kami duduk, puji Tuhan, lebih maju dari kabupaten Indonesia. Iya saya, Jenderal Bintang 2 masa sama dengan yang lain? Buat apa saya turun di Simalungun kalau hanya biasa-biasa saja kan gitu? Nah, yang pertama mewujudkan visi, mewujudkan infrastruktur ya, kualitas sumber daya manusia ya, ekonomi daerah yang berdasar ya, dan pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif dan terpercaya.
lanjut. Program prioritas ya ini misi pertama pengolahan ya ini ada mewujudkan infrastruktur mengenai sampah, limbah, pembangunan jalan desa, jalan kabupaten, sarana air ya, pengendalian pencemaran, pembangunan irigasi, pembangunan jembatan. Lanjut aja ya, misi kedua ini menunjukkan kualitas sumber daya manusia, pendidikan gratis ini sudah memang program pemerintah ya. Peningkatan kualitas gedung sekolah dan guru, tenaga kependidikan. Saya kira ini sangat bisa. Apalagi dana bosnya. Dana saya dapat monitor untuk SMP saja dana bos itu 1 juta per murid. Untuk Simalungun itu 100.000 siswanya, 100.000 kali 1 juta, 100 miliar. Harusnya sudah hebat itu gedung-gedung sekolah di Simalungun. Kalau itu diwujudkan semua, karena itu untuk operasional dan bisa sebagian disisihkan untuk apa bagus mobiler atau apa semua ya. Memberikan beasiswa kepada miskin yang berprestasi ke perguruan tinggi negeri, kenapa tidak? Sangat bisa, apalagi Siantar Simalungun itu potensial. Berapa PTP di sana, berapa perusahaan besar di sana. CSR aja menanggulangi ini cukup, apalagi ada bantuan dari APBD misalnya atau dari mana. CSR-nya perusahaan saja, saya pikir cukup. Saya tahu, saya pengalaman di Yayasan Peduli Pendidikan Marsyurupan tahun 2018-2019 kita dapat CSR dari PTPN 4 1,2 miliar. Itu saya apalagi jadi bupati, kenapa tidak? 1,2 miliar setahun. Itu PTPN 4 baru, belum lagi PTPN 3, belum lagi Brixton, belum lagi Cifek, belum lagi Lonsum. Wah, luar biasa. Kenapa tidak? Harusnya Simalungun sudah nggak seperti kondisi sekarang ini. Harusnya orang pintar harusnya. Lanjut, misi kedua, mewujudkan kualitas sumber daya manusia melalui pendidikan ya. Ini kesejahteraan karena kualitas SDM itu sebenarnya 3, bidang kesehatan, pendidikan, kemudian juga kesemaptan gitu ya. Kualitas tenaga dokter, kemudian fasilitas kesehatan, kemudian puskesmas ya. Oke, jadi puskesmas jangan cuma hanya bangga katakanlah 24 jam dibuat terbuka 24 jam, tidak hanya cukup di situ. Puskesmas itu juga gimana dia? Bila perlu ya bisa dia katakanlah seperti yang ini BPJS-nya seperti apa? Yang saya dengar puskesmas yang ada di Simalungun BPJS-nya ke Karo kan gitu. Ke Karo, padahal di sana ada Bethesda kan gitu. Itu kemarin saya bincang-bincang dengan saudara Laisar Stortaman, waduh, Bethesda terpaksa kita tutup karena apa? Ya gimana lah, masa puskesmas di Simalungun saja BPJS-nya harus ke rumah sakitnya Evarina yang di Brastagi, kan ke Bethesda sebenarnya akan jauh lebih bagus, sehingga hidup semua rumah sakit yang ada di Simalungun. Supaya kita tahu bersama, di Tobasa rumah sakit HKBP Pemkap Simalungun, Pemkap Tobasa itu tidak membangun rumah sakit umum daerah, tidak. Dia menggunakan rumah sakit HKBP. Kenapa tidak kita bisa seperti itu yang kita lakukan di Simalungun? Oke, lanjut. Misi ketiga, misi kedua ini sumber daya manusia. Lanjut. Misi ketiga, ekonomi daerah yang berdaya saing ya. Produksi pertanian ya. Teknologi memang benar. Pertanian itu harus juga nggak bisa nggak diapakan dengan teknologi. Ada pernah saya melihat membaca suatu tulisan di Simalungun itu daerah termiskin di Sumatera Utara. Daerah termiskin di Sumatera Utara karena kemampuan moneternya rendah. Salah satu yang disoroti di sana adalah pertanian. Pertanian itu masih menggunakan pola-pola turun-temurun. Bapaknya petani, ya sudahlah anaknya. Tapi tidak dengan teknologi. Ini saya pikir sangat bagus sekali. Nah, kemarin saya baca tulisannya Profesor Bungaran di WA ke saya di forward. Bagus sekali itu yang namanya hortikultural itu. Wah, ini luar biasa sekali. Nah, ini saya pikir saya terus terang aja kalau nanti saya duduk di sana, saya akan gunakan semua expertnya orang Simalungun ini supaya bagaimana Simalungun bisa hebat. Saya kan merasa bangga dong kalau misalnya Pak Bungaran saya undang nanti ke Simalungun, kita mikirkan sama-sama bagaimana pertanian Simalungun supaya hilangkan kesan petani itu miskin kan gitu. Nah, yang terkesan di Republik ini kan gitu. Kalau sudah berbicara petani, ya udah miskin. Nah, ini harus kita coba, kita hilangkan. Kita bangun supaya petani harus kaya kan seperti itu. Memang berat, tapi saya yakin bisa.
Lanjut ke misi 4, pengolahan di sini coba ya, pendampingan, PPL-nya dimanfaatkan, petugas penyuluh lapangan manfaatkan dengan bagus. Jangan, waduh, seperti apa kita ini? Dulu setahu saya PPL itu luar biasa hebatnya. Bahkan di kalangan GKPS dulu PLPM itu luar biasa. Dia dapat piagam dari yang dari presiden itu. Wah, saya pikir PLPM GKPS saya bisa. Kenapa tidak disandingkan ini dengan Pemkab Simalungun? Saya pikir luar biasa. Mereka dulu bisa membuat membuat sumber air, memunculkan sumber air, kemudian membuat kompos. Kami apa sekarang? Nah, ketika Raja Min Purba jadi bupati, Simalungun itu adalah lumbung padi se-Sumatera Utara. Karena memang setahu saya data mengatakan luas pertanian khususnya padi di Sumatera Utara ada di Simalungun. Kenapa tidak kita kembalikan seperti itu? Kemudian pengelolaan pemerintahan yang bersih efektif, ya, misi keempat, pengelolaan pemerintahan yang bersih efektif dan terpercaya dengan berbasis teknologi. Teknologi ini akan mempermudah, mempercepat dan transparan. Kenapa orang tidak mau seperti itu? Karena dia senang dengan abu-abu. Kalau terbuka, tidak akan ada lagi yang bisa didapatkan. Semua sudah, istilahnya, kalau saya sering mengatakan ketika saya Kapolres, ketika saya Kapoltabes, saya sering menyampaikan ke anggota saya ini bekerja di ruangan kaca yang transparan. Tidur pun saya dilihat orang, apa yang saya lakukan dilihat oleh anggota. Terbuka semua, jadi nggak ada yang ditutupi. Artinya bekerja sebagaimana mestinya, menciptakan pelayanan berbasis online. Ya online dong. Orang sudah ngapain kita susah-susah? Cukup dengan dihandle dengan Android ini. Cukup. Di sini semua sudah ada. Bagaimana kita mau melapor ke bupati, bagaimana di situ di DPA-nya seorang bupati, masyarakat bisa tahu. Masyarakat bisa tahu melalui website. Oh, bupati anggarannya setahun ini sekian, anggaran rumah tangganya sekian. Anggaran DPA-nya kepala dinas PU, oh sekian. Kemudian camat sekian. Bisa diakses oleh siapapun. Bisa diakses oleh siapapun dan oleh siapapun melalui website. Ketika ada masalah, bisa dia lapor, berkomunikasi dengan seorang bupati. Benar juga bapaknya masyarakat, kan gitu. Kemudian pendelegasian kewenangan, saya pernah baca di buku ada namanya lapor. Lapor itu layanan aplikasi pengaduan online rakyat. Lapor itu layanan aplikasi pengaduan online rakyat. Kenapa harus kita susah? Jadi mau kita berkomunikasi sama seorang pejabat, seorang bupati, ya cukup dengan Android ini aja. Kenapa harus susah? Ketika ada masalah di kecamatan A, di Nagori A, dia terlihat, oh bunyi dia, apa istilahnya ada apanya keluar, oh ada masalah, tinggal kita telepon, Pak Camat, kenapa juga ada masalah di situ? Ada proyek di Nagori A, nggak ada dibuat papan itunya, masyarakat ngadu, tinggal telepon, kau gimana? Nah, ini pengelolaan pemerintahan bersih, efektif, terpercaya, berbasis teknologi, membangun mall pelayanan publik, ya itu tadi, PTSP pelayanan terpadu satu pintu, tidak ada jendelanya, harus jelas itu, tidak ada jendelanya. Lanjut, misi 5 ya, misi 4, program kita prioritas ya, ASN berbasis kinerja, tunggu, ya misi 4, berbasis kinerja ya, pengolahan bersih efektif ya, meningkatkan jangan dibuka ke masyarakat, DPA, meningkatkan kompetensi, kemudian lanjut, ya ini yang perlu nih, bukan sekedar angin surga, tapi yakin kami pasti bisa. Ini nilai kami. Sudah selesai dengan dirinya dan keluarganya. Yang anak saya sudah selesai. Mau saya cari. Ya, sekarang saya tinggal bagaimana saya bisa Simalungun bisa bagus. Ya, lanjut. Kemudian saya di situ nilai kami. Saya Sintua. Mana sih? Sintua saya pun bukan karena pensiun, saya Sintua tidak. 10 tahun yang lalu saya sudah Sintua. Dari jemaat GKPS Cikogo. 10 tahun yang lalu saya sudah Samas. Samas memang di GKPS 5 tahun Samas. Kemudian pilih lagi tahun ke-6, ke-7 baru dilantik jadi Sintua saya. Wakil saya juga Haji. Kemudian bebas dari sandera politik, saya jalur perorangan saya. Kenapa? Saya lakukan itu. Ya ini,
supaya saya bebas. 5 menit lagi. 5 menit lagi. Oke, makasih. Nah, bebas dari sandera politik. Saya jalur persorangan. Nah, saya pikir luar biasa sih. Saya kemarin memenuhi sampai perbaikan saya. Perbaikan. Kemudian tenaga ahli saya di Lemhanas RI yang notabene mendidik calon-calon pimpinan tingkat nasional yang sekarang ini sudah pada duduk di jabatan-jabatan strategis. Saya pikir ini peluang yang bisa, karena pemimpin di Simalungun itu, pemimpin sekarang ini tidak cukup hanya tataran lokal saja. Hanya tahunya lokal menghabiskan APBD buat apa? Tahu usah jadi bupati. Kalau cuma hanya menghabiskan APBD saja, bagaimana dia bisa mengakses ke pusat? Bagaimana dia bisa mengakses ke provinsi? Saya dan mereka teman-teman saya yang sekarang sudah duduk di jabatan strategis sudah berkomunikasi sama saya. Pak Damani, ketika Bapak Damani sudah duduk jadi Bupati Simalungun, kita siap dari Jakarta untuk membantu. Seperti itu. Kemudian saya sudah melakukan tadi, memang bukan membanggakan, memang personal branding itu disebutkan bahwasanya apa sih yang sudah dilakukan oleh Wakil Damanik di Simalungun. Kita dari PTNI, EPPM, ya puji Tuhan, sudah 5 tahun sebenarnya Pak Bung Aren juga masuk di sana Dewan Penasehat pertama ini, tapi ya seperti apa itu karena waktu yang berkembang. Kemudian Sapangambe Manok Tokite, saya yakin falsafah Simalungun. Sapangambe Manok Tokite. Kita harus kerjasama sama Arwan Bolon kita untuk membuat Simalungun lebih hebat untuk ke depan ini. Kemudian ada Habonaron Dobona. Habonaron Dobona, pegawai Pemkab Simalungun pakai label Habonaron Dobona sebelah kiri. Kalau nggak sebelah kiri atau sebelah kanan. Tapi sudahkah berhabonaron Dobona mereka? Ya, kita yang tahu seperti apa. Di bajunya selalu melekat Habonaron Dobona. Tapi di kanannya ini terdapat Habonaron Dobona, tapi nggak sungkan-sungkan juga, tangan kanannya juga nerima juga hal yang tidak benar. Menerima gratifikasi atau apa, mohon maaf ini. Habonaron ketika dibaca saya nangis, saya pikir yang membuat Habonaron Dobona ini akan nangis. Kemudian ini visi misi saya, kegiatan, kemudian unggul infrastrukturnya, unggul SDM-nya, unggul ekonominya, unggul pelayanan publiknya, unggul tata kelolanya. Lanjut. Nah, ini yang utama ini, komitmen saya punya komitmen. Terakhir, saya punya komitmen anti korupsi, pemerintahan yang bersih, bebas dari KKN, tidak ada fee proyek. Terus terang saya katakan tidak ada fee proyek karena ini yang membuat rusak jalan di Simalungun. Ketika fee proyek itu mencapai 20%, kemudian belum lagi yang lain-lain dikasih ke pimpinannya 20% potong depan, sampai jadinya itu sudah hebat itu 50%. Jadinya 50%. Bagaimana nggak rusak jalan? Bagaimana nggak rusak? Setahun udah rusak. Karena kualitasnya seperti itu. Kualitas seperti itu. Kemudian tidak ada pemotongan bansos, tidak akan saya potong, tidak. Karena tidak ada saya potong itu, tidak. Nggak bakal. Saya bukan mau cari duit. Apa saya cari duit di Simalungun? Maklumlah seorang jenderal bintang 2 mau cari duit di Simalungun. Kalau itu tadi datang memberi, bukan mengambil. Saya harus kalau bisa memberi dong. Apain? Kalau bahasa pendeta Kiwismar itu si parutang doa ubani Simalungun. Berutang saya untuk Simalungun, sekalipun saya tidak pernah pinjam apa dari Simalungun. Meniadakan pemborosan anggaran. Ini ADD dan dana subsidi, kemudian efisiensi. Saya mau efisiensi. Saya tidak mau saya hambur-hamburan boros. Bila perlu Bupati Simalungun pun nanti kalau naik pesawat nggak usah lah di bisnis kelas, nggak usah. Aku udah bosan di bisnis kelas. Eselon 1 saya. Ke luar negeri saya di bisnis kelas terus. Ngapain saya udah saya nikmati kok. Meniadakan pemborosan anggaran guna memberi porsi yang besar. Anggaran rumah tangga bupati nggak usah banyak-banyak. Emang kalau cuma hanya makan biasa terus gimana kan gitu. Selektif dalam penetapan anggaran yang tidak terkait dengan kepentingan rakyat. Kemudian transparan semuanya. Bupati sampai lurah bisa diakses melalui e-government. Kemudian menerapkan birokrasi digital. Pelayanan prima, mendekatkan sentra-sentra pelayanan yang terkait langsung dengan masyarakat. Kita dekatkan sentra-sentra pelayanan itu ke masyarakat. Urusan KTP, KK, dokumen lainnya cukup di kantor camat, nggak usah ke raya. Menerapkan cashless supaya ada jejak digital. Nggak perlu ketemu dengan orang, nggak perlu ngapain ketemu sama orang. Itu duitnya ya. Saya dapat informasi dari seorang pengusaha di Simalungun, hari ini ketemu dengan si A, sekian ditetapkan harganya, besok ketemu si B, diganti dengan si B, lain lagi harganya. Lu gimana sih? Kemudian menerapkan cashless, lapor tadi. Kemudian membangun kerjasama dengan daerah pusat.
Ini perlu akselerasi pembangunan. Omong kosong kalau cuma hanya mengandalkan APBD bisa mengakselerasi pembangunan di Simalungun. Omong kosong itu nggak bisa, hanya APBD. Tentu apa? Punya jalur dia, punya networking. Mohon maaf, saya bukan mau seuzon, tidak. Gubernur Sumatera Utara ini adalah adik kelas saya. 85 adik kelas saya dan pernah 2 tahun bersama-sama saya tugas di Lemanas. Dan dia juga menjadi murid saya. Artinya kalau ada urusan Sumatera provinsi, saya pikir kalau saya duduk, mana sih nggak ingat dia kan gitu. Murid saya, pernah sama-sama direktur di Lemanas, junior saya, kemudian juga di pusat. Ya, saya pikir saya eselon 1 saya di Lemanas, tenaga ahli pengkaji bidang hankam. Banyak teman-teman saya di eselon 1, bahkan kemarin nggak usah jauh-jauh, ini bukan soal mau cerita. Kemarin teman saya Dirjen Perhubungan Darat, saya minta bus untuk USI, dikasih. Bus apa di USI yang bus kuning itu upaya saya, tapi tentu dari teman saya Dirjen Perhubungan Darat, Irjen Pol Budi Setiadi. Belum lagi yang lain-lain sekarang ini. Saya pikir ini saja. Ini kemudian optimalisasi pengembangan Danau Toba sebagai daerah berkelas dunia sangat bisa menurunkan anggaran pusat itu dengan programnya Jokowi 10 Bali baru. 10 Bali baru yang menikmatin ini yang belum menikmati hanya Simalungun. Ya. Di luar Simalungun sudah menikmati, Tobasa sudah, Samosir sudah. Nah, ini harusnya bisa kita pakai. Istilahnya 10 Bali baru ini program Jokowi, ini yang kita giring. Ya artinya kalau mau buat jalan pariwisata, saya berpikir Haranggaul sampai Kisipola itu bisa kita bangun. Kita buat jalur pariwisata. Saya minta nanti supaya saya ketemu dengan Menpar, Menteri Pariwisata. Tentu saya menyampaikan seperti apa. Jadi jadi saya pikir itu saja tagline saya terakhir, datang memberi, bukan mengambil. Saya datang ke Simalungun tidak akan mengambil dan bahkan memberi apa yang bisa saya lakukan. Itu saja dari saya, terima kasih dan silakan. Saya katakan ini hebat, tidak. Saya juga dalam kondisi ini meminta masukan daripada saudara-saudara saya di sini. Terima kasih dan saya sudahi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, luar biasa visi misi daripada Bapak Wagner Damanik, Irjen Pol Dr. Andus. Jadi kita apresiasi dengan tepuk tangan dulu semua, walaupun belum di-unmute. Oke, jadi di sini ada 3 penanya yang kami sudah apakan. Yang pertama, 3 penanya pertama. Yang pertama nanti dari Pak Bungaran, yang kedua dari Pak Evander, dan yang ketiga Pak Hutagaul, Kardo Hutagaul. Jadi 3 dulu, nanti setelah itu kita mungkin minta jawaban dari atau tanggapan daripada balon. Tadi Pak Jenderal sudah menyinggung mengenai Pelpet. You see, as your friend. Tapi itu hilang kan? Kenapa? Karena anggota BKPS, jemaat BKPS mengharapkan itu dibuat dia gitu dari pemerintah. Meminta itu Pelpet itu kemana-mana kan belakangan. 1 kali boleh, 2 kali boleh, 3 kali orang udah bosan. Kok gitu-gitu aja? Kalau jenderal kan sekolah kan sudah orang tuanya udah maju. Kalau kita sekolah di kampung di kandang lumbu dekat itu ke Sipolka. Kandang lumbu namanya itu dulu, Dharma Tondang itu. Kita maju tanpa bantuan pemerintah. 2 menit lagi, Prof. Ya, 2 menit lagi. ya kita maju tanpa bantuan pemerintah. Dan itu harus dihidupkan kembali. Tapi jangan pakai itu waktu kampanye. Itu nasihat karena saya yakin, saya berdoa supaya Anda itu menang. Dan itu berguna pada saat itu. May God bless you. Thank you. Amin. Amin, amin. Terima Terima kasih. kasih Pak Bungaran. Jadi lagi berbicara untuk tahap gelombang pertama ini, yang ke gelombang Ini nggak enak juga. Yang pasti setiap pemimpin itu selalu obsesinya satu,
Mempertahankan itu apabila ada yang baik dipertahankan. Yang kedua, meningkatkan. Obsesi 3 aja, meningkatkan. Ketika yang sudah baik ditingkatkan menjadi lebih baik lagi. Yang ketiga, memperbaiki apa kira-kira? 3-nya obsesi seorang pemimpin ketika dia duduk. Dan saya yakin memang saya siap, itu program apa yang sudah baik akan dilakukan, itu yang saya inginkan. Cukup banyak di Simalungun dari keberagaman ini supaya tetap terjaga. Saya sangat setuju. Sebenarnya Partuha Maujana Simalungun, jangan kita berpikir Partuha Maujana Simalungun itu hanya marga sisa dapur. Tolong ini, mungkin saya kira Profesor Bukhari juga sangat sependapat itu. Yang Ahab Simalungun itu semua suku, semua agama yang ada di Simalungun, kalau memang dia Ahab Simalungun, itu menjadi, harus kita akui bahwa itu Partuha Maujana Simalungun, Saahab kita, Saahab. Jadi tidak ada sebenarnya. Saya sangat setuju kalau Partuha Maujana Simalungun itu hanya Simalungun yang punya organisasi bisa melingkupi semua suku, semua agama dengan bendera Partuha Maujana Simalungun. Jadi nggak usah khawatir, Pander. Ketika nanti Tulangmuni duduk, semua saya rangkul dan akan saya perbaiki ini semua supaya apa? Semakin solidlah kita Simalungun ini menatap masa depan yang lebih baik. Kemudian yang terakhir, di sini ada Sonaha di Simalungun ini supaya baik maju, terutama mengenai jalan. Saya sudah sampaikan tadi, mudah-mudahan kalau saya terpilih, yang pertama saya lakukan, saya menghadap Edi Ramayadi, tolong dong, jalan di ke provinsi udah banyak rusak di sana, kamu ini kan dulu lah, aku ini, jangan saling kita memalukan lah, cuma jenderal, kalau saya duduk nanti, hanya 2-nya jenderal pejabat di Sumatera Utara, Anda jenderal bintang 3 jadi gubernur, saya jenderal bintang 2 jadi bupati Simalungun. Nggak usah khawatir, yang pasti kita membuat Simalungun akan jauh lebih baik daripada yang sebelumnya. Itu aja saya, terima kasih, saya kembalikan ke moderator. Mantap. Sudah dijawab pada sesi yang pertama ini, maka kita masuk kepada sesi yang kedua. Saya persilakan Bapak Tohab Simamora, silakan. Sudah, Bu? Masih ada Tohab Simamora? Kalau tidak ada, kita undurkan. Kita masuk kepada Ade Farnan. Ada Tohab Simamora itu. Ada. Horas. Terima kasih, Bani moderator. Aku Tohab Simamora an Haranggaul dong. Jadi kalau masukan do kubayan Bani Pak Wak Neron. Nah pertama mengikuti visi misi nak kinai hampir do berhubungan dengan teknologi informasi. Ay manahuhujahan nak mulai visi misi, apalagi poin keempat misi keempat nak kinai disebut berbagai lembaga-lembaga na lain. Adong ombudsman, adong na laporan macam-macam. Jadi 10 tahun terakhir aktif doa membangun website desa atau nagori. Jadi di Provinsi Sumatera Utara ada koordinator untuk Provinsi Sumatera Utara website bekerja sama dengan KSP, Kantor Staf Presiden. Untuk Simalungun saat madong hubain 10 nagori itu kelurahan. Sama sekali tidak ada dukungan pemerintah. Bahkan 3 Pangulo menolak menghadirkan website Inagorina. Padahal potensi nah yang ketiga di website asai boto hal luar do ada potensi Inagori ay. Tentunya pertanyaan saya, bagaimana cara Abang menaikkan PAD? Hanya itu jalan satu-satunya supaya Simalungun itu bisa maju. Abang harus punya konsentrasi, Abang harus punya visi dan misi bagaimana menaikkan PAD Simalungun ini bisa jadi 4 kali lipat dari sekarang. Itu mungkin yang pertama, bagaimana cara Abang menaikkan PAD. Kemudian yang kedua, bagaimana cara Abang nanti kalau dulu jadi bupati menghilangkan izin proyek dan izin jabatan biar cepat, kan gitu. Kemudian yang ketiga, Abang ini seorang jenderal, tapi kalau di mata saya Abang bukan seperti jenderal. Kenapa? Karena Abang terlalu baik.
ke sini kemana. Dan itu memang dibutuhkan masyarakat. Saya salut sama Abang. Mau merendahkan diri Abang untuk menjumpai stakeholder ataupun rakyat-rakyat Simalungun yang berada di perkampungan di pedalaman. Saya bersyukur Abang mau seperti itu, dan mudah-mudahan yang Abang lakukan itu menyentuh hati masyarakat Simalungun, dan tanpa dibayar mereka mau memilih Abang. Itu yang kita inginkan. Nah, kenapa aku bilang image Abang polisi itu Abang terlalu baik? Polisi itu dianggap jelek oleh masyarakat. Ini adalah PR Abang. Kalau hanya seorang Abang yang baik, itu susah masyarakat mempercayainya. Jadi harus perbanyak ataupun bagaimana cara Abang supaya image polisi di masyarakat itu ataupun image pribadi Abang yang dianggap orang secara umum jelek, image polisi ya Bang ya, bukan Abang, supaya itu bisa hilang gitu. Karena dari di warung-warung kopi ataupun dengan tokoh-tokoh politik, dengan anggota DPR saya sering cerita-cerita. Dan pariwisata mulai dari Sihalpe, katakanlah Sihalpe sampai ke, dan setelah jadi itu kita buat event-event lah di situ. Kita buat event misalnya maraton, kita buat maraton, kemudian goes, kita maraton tingkat pertama lokal dulu, tingkat nasional, tingkat internasional. Kenapa tidak? Kita intervensi di Haranggaol, homestay kita buat. Pemerintah mengintervensi, ada standar minimal yang harus dipenuhi. Kenapa? Nggak bisa. Jadi bisa merubah, katakanlah Haranggaol itu menjadi daerah pariwisata. Pariwisata itu ada 3A namanya. Aksesibilitas, amenitas, kemudian atraksi. 3 ini siapa yang paling berperan? Akses pemerintah. Oke, harus pemerintah dong. Kemudian amenitas pemerintah dengan pelaku industri pariwisata. Kemudian atraksi siapa? Lebih dominan masyarakat, lakukan di situ. Keramba. Kita buat model misalnya di sana itu menjadi keramba wisata. Kenapa tidak wisata ikan? Kita buatlah keramba itu, kita buat cantik sehingga orang jalan di keramba itu, wah bagus, mancing, langsung ada tempat pembakaran. Kenapa tidak? Sangat-sangat bisa. Kenapa? Hanya memang terus terang bupati pimpinan mungkin orang tidak mau membuat seperti itu karena tidak ada uang cash buat dia. Mohon maaf ini, tidak ada uang cash buat dia. Dia tidak berpikir jauh ke depan. Saya lakukan itu, nggak usah khawatir, Pak Ade Parman. Nah, kalau susahnya rupanya. Jadi bukan cukup hanya teman, betul, apalagi sudah terbuka sekarang. Kenapa tidak? Saya pertaruhkan tuh, geser. Kemudian perlu ada terobosan baru, itu tadi terobosan baru, Pak Simamora. Saya sudah sampaikan itu. Jalan pariwisata akan kita lakukan, mulai dari Haranggaol, katakanlah mulai dari Sihalpe sampai ke apa namanya yang tentara militer itu, Sipolha sudah ada. Tembuslah itu nanti ke arah tentara itu apa yang di Prapat itu simpang itu. Ujung Mauli. Nah, kita buat event-event di sana, event kalender pariwisata. Sehingga ketika lari kita undang orang luar negeri untuk bisa maraton, pasti akan mau. Sambil lari dia dilihat, gila, hebat juga Danau Toba ini. Sehingga investor akan datang tanpa mematikan ekonomi lokal di sana. Seperti apa? Gak usah kita buat hotel di Haranggaol, homestay aja. Homestay, kan ada backpack itu apa semua. Ya kita bangun komunikasi tadi itu, kayak seperti Airbnb kan gitu kan. Airbnb itu kan hotel yang terbanyak di seluruh dunia, tapi dia aplikasi. Jadi itu menghilangkan izin. Kemudian bagaimana kalau program kita? Yang susah itu kalau duit itu dikantongin, kalau itu ya susah. Tapi kalau untuk Simalungun saya pikir untuk masyarakat nggak masalah. Bagaimana bisa kalau tidak ada uang? Itu saya menjawab tadi. Menaikkan PAD, itu tadi pariwisata, kita tingkatkan. Pariwisata. Katakanlah misalnya Bukit Indah Simargarunjung, sudah bagus. Tinggal kita intervensi Pemda di sana. Kita buatlah di sana lapangan parkir, kita buatlah di sana musola, kita buatlah di sana WC yang bagus, sehingga kita tertibkan. Sehingga ketika orang datang ke Bukit Indah Simargarunjung, orang nyaman dia, amenitas, atraksi, kita buatlah di situ atraksi, kita mainkanlah budaya Simalungun, budaya-budaya Simalungun kita pertontonkan di sana. Karena katanya, menurut hasil riset, 60% wisatawan itu senang dengan budaya non-bendawi, bukan budaya bendawi. Ini salah satu peluang yang bagus sekali. Proyek ijon jabatan tidak bakal Pak Ade Parman
Nggak bakal saya minta duit untuk mau naik jabatan. Nggak bakal. Jenderal cari duit gimana sih? Masa jual beli jabatan juga datang dari Jakarta, jual jabatan? Sorry, saya tidak lakukan. Kita lakukan apa? Assessment kita buat. Kita muat yang nggak susah kok buat assessment. Saya jenderal assessment. Saya jenderal assessment di Mabes Polri. Kita lakukan assessment supaya betul-betul fair untuk menduduki satu jabatan. Mau menundukkan status menundukkan jenderal, saya rubah betul, Pak Adelman Parman. Ya, mindset jenderal itu harus diinikan dong. Masa harus begini dikawal-kawal untuk apa sih? Saya terus terang Pak Ade Farman akan saya rubah paradigma yang ada di Simalungun. Yang seorang bupati anggodong rondang bintang kita apalah, kita alo-alo bupati. Tidak, saya akan rubah. Saya jungkir balikkan paradigma bupati yang mengalo-alo tokoh masyarakat, karena mereka lah, masyarakat lah pemilik negeri ini. Rakyat yang berdaulat di Simalungun. Saya akan datang mengalo-alo tokoh-tokoh masyarakat yang datang ke Simalungun. Bukan rondang bintang bupati di alo-alo. Itu salah satu merubah mindset. Polisi itu jelek, ya saya katakan ya jangan dong digeneralisasikan gitu. Saya juga nggak mau. Di mana-mana juga seperti siapa sih institusi yang bisa dikatakan KPK sendiri aja yang terlibat, KPU aja ada. Tapi jangan dong generalisasikan. Masa sih nggak bisa melihat siapa Wagner Damani? Itu yang kemudian Ijon proyek polisi itu jelek. Kemudian saya pikir Pak Morali, masyarakat Simalungun siapapun tadi sudah saya jawab sebenarnya sama dengan pendapatnya, pemikirannya Pak Tulang Profesor Bung Aren, seperti apa merubah masyarakat. Ya kalau hanya kita menyerah begini saja Pak Lawe Moralim, terus kapan mau kita berubah? Kalau kita menyerah, gimana sih masyarakat sudah begini, menyerah kita tapi tidak beraksi, kita berbuat. Seperti apa bisa merubah itu? Marharuan Bolon kita laweku. Marharuan Bolon, jangan dilepas seorang diri Wagner Damanik, jangan. Saya tidak mau, istilahnya saya berharap pada webinar ini, setelah saya yang pelaku webinar ini, yang peserta tahu saya punya konsep seperti ini, apa salahnya sih kita terlibat sama-sama, kan gitu. Saya akan berikan garansi, saya tidak seperti dengan yang sebelumnya. Saya tidak akan seperti itu. Saya berikan garansi tidak akan melakukan seperti yang sebelumnya itu. Saya akan sama-sama kita untuk membangun Simalungun yang lebih baik. Sudah bisa masyarakat menderita, betul. Saya justru karena itulah saya hadir di Simalungun, laiku. Terpanggil saya. Perubahan itu, ada kata orang bijak mengatakan, perubahan itu butuh pengorbanan dan bahkan penderitaan. Saya siap menderita, tapi konteks bukan menderita terus gimana. Saya akan yang bisa dinikmati oleh tadinya saya akan harus tidak lakukan lagi seperti itu. Saya akan efisiensi, saya akan merubah itu supaya masyarakatlah yang berdaulat di negeri Simalungun ini. Ini yang bisa saya sampaikan. Kemudian terpilih hal pertama apa yang akan dilakukan. Ada teori yang mengatakan ada dua istilahnya di kami itu, ada kita scanning, environmental scanning, ada yang pasti saya akan lakukan. Yang pertama itu istilahnya samping infrastruktur oke, tapi karena datang saya memberi bukan untuk mengambil, tata kelola orang-orang yang mengawaki daripada birokrasi ini harus kita benahi dulu. Bagaimana bisa kita visi kita bisa bagus kalau pelakunya yang melakukan itu juga punya moralitas yang tidak baik, tidak berintegras, itu omong kosong. Saya katakan Jokowi itu bagus, seorang pemimpin bagus, dikatakan pemimpin bagus, kalau yang mengelilingi dia pun harus bagus, tidak cukup dia sendiri. Saya pikir saya terima kasih. Daerah itu sendiri. Yang ketiga itu kinerja mungkin seiring dengan kinerja PAD atau pendapatan asli daerah, atau di nasional disebut PDRB, ya. Jadi daerah itu saya kira termasuk Simalungun. Kalau Tulang Wagner mau, nanti bisa saya carikan datanya. Jadi memang kita masih bertumpu kepada dana transfer ke daerah melalui DIAU, DIAK, dan DBH. Ya. Jadi kalau seperti ini model daerah, ya, ini bagian dari ekses di launchingnya dulu
otonomi daerah zaman tahun 95 kalau nggak salah ya, waktu saya masih di Unpad itu, waktu dirjennya masih Bapak Sumitro Maskun itu, masih saya ingat itu, memang ada liberalisasi atau obral-obralan pemekaran daerah, sehingga pembentukan daerah itu tidak diikuti oleh rencana jangka panjang untuk meningkatkan kemampuan daerah. Banyak daerah itu bertumpu pada dana alokasi umum maupun dana alokasi khusus, termasuk dana bagi hasil, ada bagi hasil migas, ada bagi hasil pajak, ya datanya itu ada. Ya kalau dibuka itu gampang saja sebenarnya, dan di situ kita bisa. 1 menit lagi Pak. Apa? 1 menit lagi ya. 1 menit ya. Mungkin saya kasih masukan bagaimana ke depan Tulang Wagner bisa menego proyek strategis nasional di Simalungun. Kalau di Batam misalnya kita ada 4 proyek strategis nasional, di Kepulauan Riau ada 7. Ya, jadi lokomotif kemajuan daerah itu bisa dinilai dari sejauh mana pemerintah daerah itu bisa mengawal proyek strategis nasional yang ada di daerahnya. Yang terakhir mungkin saya pesan sama Tulang Wagner sebagai kami yang muda-muda inilah ya. Kalau di Jakarta kan ada Jakarta Smart City, ya kan? Ya Simalungun juga Tulang Wagner harus bentuk yang namanya Simalungun Smart City. Ya, kalau tahun 90-an ini dikenal dengan istilah reinventing government. Ya, reinventing secara vertikal maupun horizontal. Ini sebuah mimpi yang sampai sekarang untuk reformasi birokrasi yang tidak pernah tercapai. Jadi kalau praktek Simalungun Smart City itu dibuat ya, dan Tulang tidak perlu istilahnya ke nagori-nagori, mengangkat cangkul, mengapa saja, semua bisa dikontrol dari Pematang Raya dengan sistem digitalisasi. Menurut saya itu aja yang bisa kami sampaikan sama mewakili yang muda-muda ini. Selamat berjuang Tulang. Horas, terima kasih host dan moderator. Terima kasih. Jadi kami berikan waktu 7 menit menanggapi dari Bapak Wagner Damanik. Kemudian nanti sesudah itu ya, waktu ini pemasukan dan juga mungkin pertanyaan. Tadi Pak Judin Purba, apakah kesalahan-kesalahan mereka kenapa terjadi seperti saya katakan, banyak faktornya, sangat banyak faktor kenapa pejabat-pejabat sekarang itu seperti itu. Jadi tidak boleh dikatakan, tidak bisa hanya satu saja. Ini complicated. Kenapa seperti itu? Mungkin bisa juga dengan sistem pemilu pilkada sekarang ini juga bisa memberikan kontribusi bahwasanya pemerintah sekarang ini kondisi seperti ini. Ya nggak usah jauh-jauh. Ya, mau jadi pilkada, saya kemarin ngobrol di KPK, bagaimana ini coba? Mau jadi pilkada ini, ya itu tadi, tidak sungkan-sungkan lagi orang mengatakan di samping popularitas, elektabilitas, terakhir bilang isi tas, kan gitu. Nggak ada lagi ya Pak, tidak ada rasa malu lagi. Istilahnya pernah saya tulis seperti apa, bahkan saya berpikir ini Pak Judin, saya setuju dengan dibuat Keramba ini tadi bisa dibuat jadi arena wisata, kenapa tidak? Itu kan tinggal di ini saja. Tapi selama Keramba ini ada, orang bilang kenapa kok nggak dihilangkan, kan gitu. Di kami di kepolisian ini Pak Judin ada namanya alternative development. Nah, kenapa Aceh itu ganja itu contohnya, salah satu contoh ganja itu kan sudah menjadi apa di Aceh, sudah menjadi dulu sudah apa istilahnya bukan barang larang, itu bukan barang terlarang, bahkan untuk menjadi sayur, untuk bisa penyedap. Nah, bagaimana menghilangkan itu? Oleh pemerintah diintervensi, ada yang dikatakan dengan alternative development. Nah, saya pikir ini harus sama-sama kita pikirkan. Sama-sama kita pikirkan seperti apa. Mungkin bisa kita buat zonasi Keramba, bisa. Kemudian kita buat Keramba ini seperti tadi, bisa lomba mancing, lomba apa, jadi menarik. Memang perlu. Itu tadi, wisata itu 3 komponen. Itu tadi,
pemerintah, masyarakat, dan pelaku industri pariwisata. Saya memang tidak sampaikan kepada sampai teknisnya, enggak. Di dalam visi misi saya itu saya sampaikan ya bersifat strategis saja. Tadi sudah disampaikan. Kita bangun jalan seperti itu. Apalagi seperti itulah out of box-nya saya kan gitu. Sekalipun sudah ada jalan itu, tinggal kita kembangkan. Kemudian Prokurni Haranggaul memang benar. Dengan keramba itu saya dapat informasi setiap hari miliar keluar itu duit dari Haranggaul dengan keramba itu. Cuma memang pakai truk-truk yang besar sehingga bisa mungkin jalan rusak, bisa perlu mungkin ditata ulang lagi kan gitu supaya itu juga dirasakan oleh semua. Kemudian Sudin Stanggang, betul Lawe saya Sudin Stanggang, salut seorang jenderal bintang 2, betul teman saya juga di Jakarta bilang, nih lo jenderal bintang 2 jadi bupati kok gimana sih? Kayak selera lo rendah banget katanya. Saya bilang ini kampung saya mas, saya bilang kampung saya, kalau nggak kampung saya nggak mau saya turun. Harusnya cocoknya saya udah jalan-jalan saya ke luar negeri menikmati pensiun saya kan gitu. Tapi hanya keterpanggilan aja ini Sudin ya, itu aja kok, nggak ada yang lain, tidak ada maksud lain-lain, nggak, hanya keterpanggilan. Karena selama saya jenderal ini sudah 7 tahun, masyarakat Simalungun itu selalu telepon ke saya juga paling gampang saya memberikan nomor telepon dan siapapun saya terima, selalu berkeluh kesah. Begini loh Simalungun gimana Pak Damai, saya berikan solusi. Apa yang bisa saya lakukan saya berikan kan gitu. Apa yang saya bisa berikan semampu saya kan gitu. Kalau sudah menyangkut yang lain saya sampaikan saya tidak mampu, itu sudah begini. Jadi itu memang terus terang aja kenapa mau ya, memang ya keterpanggilan. Saya udah bilang tadi sama Prof. Bungaran, kalau ini pun yang terjelek saya gagal, saya sudah puas saya di hidup saya. Kalau toh saya dipanggil sama Tuhan Yang Maha Kuasa, saya sudah buat loh untuk Simalungun. Karena katakan orang pintar mengatakan sukses itu juga diidentikan bisa berguna buat orang lain. Itu yang saya pegang sehingga saya berani terus terang aja. Kalau duit saya ada, tapi saya nggak mau saya maliklik gara-gara pilkada. Ngapain saya bisa sorry aja, sama aja saya dengan mereka yang lain itu. Jadi kemudian kurang memberdayakan BUMD, betul. Di Simalungun itu dulu ada BUMD namanya Agromadea. Tapi apa yang kita lihat, betul analisamu itu Sudin, artinya menjadi ATM-nya pejabat. Tumpur lah itu, ditutuplah Agromadea. Nggak ada lagi dulu, setahu saya Agromadea itu udah pasti bisa meningkatkan PAD, bisa dengan dikelola dengan bagus. Tapi apa yang terjadi? Jadi ATM, mana jadi nombok, mana apa kan gitu. Itu Agromadea, BUMDes ya desa. Ini yang kita inikan dengan anggaran alokasi dana desa itu, seharusnya BUMDes itu harus bisa meningkat. Katakanlah bersinergi dia, berkolaborasi dia. Kita Bapak Irjen Pol Wagner Damani itu ya. Jadi yang kita ambil kesimpulan yang pertama adalah tekad Bapak Wagner Damani menjadikan pemerintahan bersih di Kabupaten Simalungun. Yang kedua, program unggul untuk memajukan Kabupaten Simalungun. Yang ketiga, kita apresiasi bahwa niat dari Bapak Wagner Damani menjadikan Simalungun yang unggul dalam kepemimpinan Bapak Wagner Damani jika terpilih nanti menjadi Bupati Simalungun. Ya, yang keempat, harapan dari Simalungun itu bisa berubah menjadi kepemimpinan yang terpilih nanti untuk Bapak agar kita doakan agar Bapak Wagner Damani bisa untuk mengkawal dari pemilihan nanti menjadi calon Bupati Simalungun dan agar menjadi terpilih dengan latar belakang masyarakat Simalungun yang berbeda-beda. Karena dari konsep yang diberikan tadi itu kita harus program dari Bapak Wagner Damani tadi itu bisa sampai kepada masyarakat lapisan bawah. Ya, yang terakhir itu kita doakan agar kepemimpinan Bapak Wagner Damani tadi itu agar menjadikan Simalungun yang unggul dan terpilih nanti menjadi bupati dan untuk memajukan Kabupaten Simalungun, bahwa niat yang tulus Bapak Wagner Damani agar Simalungun menjadikan masyarakat yang maju. Jadi kita bersama dan melalui Simalungun The Best, terima kasih juga kepada komunitas Simalungun The Best untuk memimpin, untuk menjadikan agar ke depan calon-calon bupati yang lain juga agar bisa saling